maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Nah, tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya, diberikan oleh Kementerian LHK ya, dalam hal yang di Kalimantan Tengah ini adalah izin namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin yang pertama, dan kalau itu sudah keluar dari KLHK itu sudah ada kajian teknisnya. Kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan. Prabowo balas hasto PDIP yang sentil food estate kejahatan lingkungan. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto merespons sindiran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa proyek food estate di bawah Menteri Pertahanan sebagai kejahatan lingkungan. Oh, yang benar, kata Prabowo singkat menjawab pertanyaan wartawan usai acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Selasa. Prabowo tidak mau berkomentar banyak soal pernyataan Hasto yang mengkritik proyek food estate ala Prabowo itu kini mangkrak dan diduga disalahgunakan. Sebelumnya Hasto menuding proyek food estate kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun. Dalam praktik ada kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis. Dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan, kata Hasto di Bogor pada Selasa. Pernyataan itu disampaikan Hasto sekaligus merespons soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri kasus tersebut. Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian, kata dia. Proyek food estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres nomor 108 tahun 2022. Namun sejumlah pihak melayangkan kritik terhadap proyek itu karena dianggap gagal. Greenpeace misalnya menilai proyek tersebut terlalu berorientasi pada penyeragaman pangan terhadap masyarakat. Imbasnya masyarakat di beberapa wilayah yang masuk dalam proyek tersebut tidak mendapatkan manfaat. Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah sekitar 600 hektar lahan yang ditanami singkong untuk proyek itu mangkrak. Skema seperti food estate ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal, namun tetap ditiru. Alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah, kata juru kampanye hutan Greenpeace Ari Rompas. Prabowo singgung kekeringan hingga mobil nasional. Saat menghadiri acara di Hotel Bidakara, Prabowo menyinggung soal kekeringan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya Indonesia harus mengamankan sumber daya air yang dimiliki. Kita harus mengamankan sumber daya air, kita banyak yang kekurangan, ujar Prabowo. Menurutnya air-air yang ada di Indonesia banyak terbuang ke laut, padahal ada beberapa wilayah yang sangat kesulitan mendapatkan air hingga kekeringan. Banyak air yang terbuang dan banyak sumber air yang keluarnya di laut, tidak terlalu jauh antara 50 meter tuturnya. Prabowo mengaku sudah membuat rencana agar permasalahan air bisa diselesaikan. Menurutnya sumber air tersebut harus dicari bersama dengan pihak-pihak yang mengenal wilayah. Kita tinggal mencari titik-titik air itu bersama kepala-kepala desa, ketua RT, di mana air-air bersih itu keluar kita pompa. Insya Allah tidak akan kesulitan air, kata dia. Dengan adanya air, Prabowo meyakini kemiskinan di Indonesia bisa hilang. Ia juga yakin hal tersebut bisa dilakukan jika dikerjakan bersama-sama.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung soal Indonesia yang tidak memiliki merek mobil sendiri meskipun memiliki sumber daya yang cukup mumpuni. Kita hampir 300 juta penduduk, punya sumber daya alam begitu strategis, tapi kita belum punya merek brand mobil buatan Indonesia, ujar Prabowo. Ia terheran-heran dengan nihilnya merek mobil asli tanah air. Pasalnya Indonesia menjadi pasar atau konsumen mobil-mobil dari luar negeri. Padahal kita beli 1 juta mobil tiap tahun. Kalau kita pakai teori bisnis, tidak mungkin kita punya mobil buatan Indonesia, tuturnya. Menurut teori bisnis, kata Prabowo, hal itu tidak dimungkinkan karena harga produksi mobil berkisar $60.000 AS per 1 unit karena tak memiliki industri mesin. Akan tetapi menurutnya hal tersebut menjadi keputusan Indonesia untuk bisa membuat mobil sendiri alias mandiri dari industri mesin. Kita sebagai pengambilan keputusan, apakah kita serahkan kepada semua produk asing atau kita ambil kebijakan, kata dia. Prabowo justru menyarankan agar Indonesia bisa memproduksi mobil sendiri meskipun biaya lebih mahal. Namun ia menilai hal tersebut lebih baik daripada sekedar membeli. Bicara Jokowinomics hingga koalisi jelang Pilpres 2024. Prabowo juga mengaku ingin melanjutkan program ekonomi Presiden Joko Widodo yang berlandaskan Pancasila. Program-program itu diantaranya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, BLT, Dana Desa. Prabowo menyebut program itu sebagai Jokowinomics. Jokowinomics adalah aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila, ujar Prabowo. Menurut dia, program-program tersebut perlu dilanjutkan bahkan diperkuat untuk melindungi perekonomian tanah air. Ia juga mengklaim program ekonomi yang selama ini dijalankan Jokowi berhasil mengurangi kesulitan rakyat. Di sisi lain, Prabowo mengaku semakin bersemangat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di tanah air usai didukung berbagai parpol untuk menjadi capres di Pilpres 2024.